Bab 2921, Panen yang Mengerikan. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang, booming, boom, titik. Raungan besar terdengar keras. Dari dua benteng ruang angkasa angin hitam dan angin hitam, sebuah tim berbaris rapi melalui saluran tirai cahaya hitam dan muncul di mayat bawah tanah. Tim ini mencakup 5 iblis dan ribuan orang, 100.000, alam terbesar ke-6 nebula di atas nebula, dan 100.000 prajurit Void. Yesuan dan lubang di pesawat ulang-alik virtual telah dikorbankan, dan bagian dalam laut sama dengan salah satu dari 1.000 budak iblis. Pada saat orang-orang menggunakannya, Yesuan harus menggunakan titik kekuatan pertama sebanyak mungkin dan menggunakannya pada bilahnya. Segera, tugas mengambil banyak kristal nyanyian dengan jelas ditugaskan ke semua tim oleh Yesuan, dan 6 skuadron yang dipimpin oleh 6 kapten seperti Hai Yidao dan Mayat Changqing, dari kaki. Mayat-mayat mulai mengambil dan pergi jauh ke kedalaman mayat. Dan 100.000 nyamuk hitam dan 100.000 prajurit kekosongan, divergensi dan keterbukaan yang sama, dibagi menjadi pasukan 1.000 orang, dengan cepat pergi ke segala arah, karena kekuatan dan kecepatan mereka, sehingga mereka dapat tiba secepat mungkin tepi mayat, kemudian, mulai dari sana, menuju jalan, dan kembali sepanjang jalan. Kedua ujungnya dipetik pada saat yang sama dan dikontrak ke dalam, yang meminimalkan memakan waktu. Pada saat yang sama, dua benteng ruang angkasa, nyamuk hitam dan angin hitam, diserahkan kepada komando bak dan segera naik ke celah gunung dari gunung berbentuk besar. Metode susunan tersembunyi dibuka, dan gerakan di sekitarnya diawasi dengan ketat. Begitu ada makhluk hidup yang ditemukan, segera pada saat pertama, hubungi Dongsuan, yang berada di area pusat mayat di bawah, dan dengarkan instruksi selanjutnya dari Hou Yexuan. Dengan perintah Yesuan, 100.000 binatang nyamuk dan 100.000 tentara dan sendok, serta 6.000 budak sihir, pertama kali mereka memulai perjalanan, dan dengan cepat menyebar ke divergensi sekitarnya, sepanjang jalan untuk memilih. Pada saat yang sama, dua benteng ruang angkasa, nyamuk hitam dan angin hitam, juga membuka metode susunan tersembunyi untuk pertama kalinya. Mereka dengan cepat terangkat dan melayang ke celah gunung besar kawah. Setelah udara, mereka mulai mengikuti instruksi Yesuan. Pra-pengisian meriam bintang super. Kali ini, instruksi Yesuan kepada bak adalah untuk menyesuaikan diameter tanduk penghancur hingga maksimum 300 meter. Akibatnya, dalam kasus pertahanan yang tidak siap, binatang berbintang yang awalnya diperbaiki sebagai target, ditembak jatuh. Pada dasarnya, setidaknya bisa terluka parah. Jika nomor nyamuk hitam dan nomor angin hitam bergandengan tangan, dua senjata pembunuh bintang super berdiameter 300 meter akan diledakkan satu demi satu, bahkan jika itu untuk membunuh binatang bertabur bintang yang awalnya diperbaiki, saya khawatir itu tidak sulit. Sebelum itu, Bi Qinghu yang berusia 4 tahun membuat Yesuan merasakan krisis besar. Menurut perkiraannya, meskipun mayat di seluruh mayat-mayat telah padam, dan lebih dari 100.000 tenaga kerja dikirim olehnya, efisiensi memaksimalkan pengambilan kristal dimaksimalkan dengan cara kedua belah pihak. Karena area seluruh mayat sangat luas, bahkan dengan cara ini, dibutuhkan setidaknya setengah hari untuk mengambil semua kristal suci di seluruh mayat. Jika dikatakan bahwa dalam setengah hari ini, dunia luar tidak akan muncul lagi dengan binatang berbintang, itu jelas mustahil. Semua yang dilakukan Yesuan sekarang adalah hari hujan. Pada saat yang sama, dalam pertempuran sebelumnya dengan kepala 4 Ji King Hu Hu de wen 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 ye 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 sumber daya tingkat. Yang semuanya bagus untuk memulihkan luka-luka mereka, semuanya telah memberikan sebagian untuk mereka. Ini adalah satu-satunya dua tangan Yesuan yang memiliki kekuatan pamungkas dari sudut pandang aslinya. Keberadaan mereka sangat penting bagi Yesuan. Harus selalu berada di puncak kekuatan tempur. Setelah melakukan semua ini, Yesuan akhirnya dapat meletakkan hati yang menggantung itu. Kemudian, ia mulai memetik singularitas bunga di bagian tengah mayat dari celah gunung besar kawah. Sebelumnya, 6.000 budak iblis yang bertanggung jawab untuk memetik dari kejauhan dan menyimpang dari kejauhan, Yesuan tidak membiarkan mereka memetik langsung dari mayat-mayat, tetapi dari tepi mayat. Strip dimulai. Bagaimanapun, ia sendiri bermaksud untuk duduk di area ini,
sehingga 2 batalion luar angkasa yang dapat digunakan untuk pertama kalinya untuk menjaga perimeter akan dapat merespons dengan cepat dan benar sejak awal. Oleh karena itu, mayat ini dicadangkan, dan Yesuan berencana untuk menyisakan waktu untuk dirinya sendiri. Di area pusat mayat-mayat ini, kekuatan pengetahuan Yesuan meluas hingga mencakup seluruh wilayah. Di balik kedok dewa-dewanya, di antara nektar yang mekar yang ditangkap Yesuan, ada sebuah tenda emas, yang melambangkan bahwa kondensasi pada cakram itu adalah keberadaan kristal 9 emas. Ada lusinan lainnya, dan kristal perak gosip lainnya dan kristal tunggal biasa di bawah gosip lebih banyak lagi. Kali ini, Yesuan tidak ingin menatap lusinan bunga mayat iblis emas, dan tidak bisa lari, tidak perlu bolak-balik. Selanjutnya, dia mengambilnya dari posisi yang telah diambilnya di bawah kakinya. Di seluruh area mayat-mayat, Yesuan telah mengumpulkan hampir 100 kristal berkabung lagi, termasuk Jiwi Jinjing 66, tetapi sayangnya, 66 keping Jiwi Jinjing tidak memiliki nilai. Kepingan itu mencapai kualitas sempurna, Yesuan mencoba mengidentifikasinya satu persatu. Benar saja, kualitas ini tidak mencapai tingkat sempurna Jiwi Jinjing, semuanya tanpa warisan, yang menunjukkan yang sebelumnya telah dikumpulkannya. Sangat langka dan berharga untuk memiliki satu keping. Tetapi bagi Yesuan, kali ini panennya sama besarnya, dan, dalam pandangannya, seluruh mayat yang luas itu sangat luas, bahkan jika kualitas sempurna Jiwi Jinjing tidak terlalu banyak, tetapi sama sekali tidak mungkin hanya yang telah dikumpulkan sebelumnya. Kekuatan kuat dari busur suci dan mitologi kuno, Yesuan telah melihatnya. Tingkat tanpa harta ini, selama Anda dapat memanen satu atau dua, dalam kasusnya, itu benar-benar memuaskan. Dia percaya bahwa mayat yang luas ini tidak akan mengecewakannya, hanya satu atau dua kualitas sempurna Jiwi Jinjing akan ada. Waktu berlalu dengan lambat, entahlah, sudah setengah hari berlalu. 2 benteng luar angkasa angin hitam dan angin hitam di atas tidak pernah bergerak, yang membuat Yesuan merasa bersyukur. Bahkan jika dia tidak menyangka bahwa semuanya akan berjalan lancar, saat ini, seluruh pekerjaan mengambil mayat-mayat telah berakhir, bahkan jika ada binatang berbintang yang ingin mencabut buah persik saat ini, bagi Yesuan, itu juga tidak banyak berpengaruh. Segera, 2 nyamuk dan benteng angin hitam dipanggil dari atas dan diperintahkan untuk berpisah menjadi 2 arah yang berbeda ke kedalaman mayat, yang akan disebarkan untuk pekerjaan pengambilan. Semua budak sihir, serta nyamuk dan tentara, semuanya kembali setelah setengah hari, nomor nyamuk hitam dan nomor angin hitam kembali. Yesuan mengirim semua budak sihir, nyamuk hitam, dan void scope yang telah dikirim untuk mengambil banyak kristal nyanyian, dan semuanya telah diambil. Pada saat ini, semuanya diringkas di sini. Totalnya adalah angka yang sangat mengerikan. Jumlah kristalisasi di bawah gosip mencapai 110.000. Jumlah kristal perak gosip telah mencapai lebih dari 30.000. Meskipun Jiwi Jinjing adalah yang paling sedikit, ia memiliki lebih dari 2.000 buah. Di antara mereka, sama seperti yang sebelumnya Yesuan, kristal 9 emas dengan kualitas sempurna, sebanyak 9, jauh melampaui 1 atau 2 perkiraan Yesuan. 9 kualitas sempurna Jiwi Jinjing ini, Yesuan semuanya dilemparkan ke sistem fagositosis satu persatu untuk diidentifikasi. Hasilnya tidak ada ketegangan, dan 9 kualitas sempurna Jiwi Jinjing, semuanya mengandung warisan mistis dari zaman kuno. Dengan kata lain, ditambah dengan Gong Tian Gong Sentong yang sudah sakral, tangan Yesuan sekarang memiliki total 10 jenis kekuatan magis liar. Ini jelas merupakan jumlah yang mengerikan. Pikirkan tentang kekuatan busur kalajengking. Kekuatan supernatural yang mengerikan dan konyol, tidak peduli siapa yang dapat menguasai 10 jenis, ditakdirkan untuk menyapu bidang bintang. Tentu saja, dengan kekuatan magis kuno, Anda masih harus memiliki cukup kekuatan dan kekuatan untuk menampilkannya. Dalam kasus meteor mikro Yesuan saat ini, pada dasarnya tidak perlu berpikir terlalu banyak. Itu hanya semacam kekuatan magis liar yang merupakan semacam busur suci. Baginya, sudah cukup untuk menggunakannya sekarang. Faktanya, bahkan jika busur suci ini liar, Yesuan saat ini sama sekali tidak menunjukkan kekuatan sejati orang lain. Kekuatannya benar-benar terbatas. Setelah ditampilkan, semua kekuatan dalam tubuh akan dikeluarkan dalam sekejap, tetapi pada akhirnya, kekuatan yang ditampilkan masih hanya sebagian kecil dari kematian berdarah kekuatan magis kuno ini. Oleh karena itu, meskipun Yesuan bersemangat,
dia tidak bermaksud untuk mengambil semua dari 9 kualitas sempurna Jiu Jin Jin Jing segera dan menerima warisan liar. Dia masih memahami kebenaran bahwa keserakahan tidaklah buruk. Bagaimanapun, Jiu Jin Jin Jing ada di tangannya sendiri, dan dia tidak takut mereka akan terbang dengan sayap mereka sendiri. Di masa depan, mereka akan menunggu kultivasi untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ketika mereka membutuhkannya, mereka selalu dapat mengambilnya dan menerima warisan kedua atau bahkan ketiga dan lebih kuno. Sekarang, hanya busur suci, dia sudah sedikit kewalahan, dan itu sudah cukup untuk menggunakannya. Jadi, setelah beberapa kegembiraan, Yesuan akhirnya meletakkan 9 kualitas sempurna Jiu Jin Jin Jing ini, masing-masing. Di 9 kotak kecil kristal, pendapatan tubuh diserap dengan baik. Pada saat yang sama, lebih dari 30.000 keping kristal perak gosip lainnya dan lebih dari 1 juta keping kristal gosip di bawah gosip semuanya diperolehnya. Pada titik ini, tujuan Yesuan untuk datang ke tanah terlarang iblis suci ini telah terpenuhi dengan memuaskan dan berlebihan. Namun, dalam periode 1 bulan persidangan putra, hanya butuh 4 hari untuk pergi. Masih ada 26 hari, dan Yesuan tidak tahu bagaimana cara mengirimkannya. Hei, raungan! Tepat ketika Yesuan ragu-ragu dan terjerat, di luar celah gunung besar di atas kawah, ada 2 suara gemuruh yang berbeda yang datang dari saat ini. Jeritan tajam, pertemuan yang agung, tetapi semuanya penuh dengan kemarahan. Pada saat yang sama, ada 2 binatang bertabur bintang yang bergegas pada saat yang sama, dan mendengarkan statis, tampaknya kekuatannya tidak lemah, semuanya adalah titik awal supremasi, bahkan jika tidak ada Biking-hu yang berusia 4 tahun sebelumnya yang kuat, tetapi perbedaannya tidak akan terlalu banyak. Yesuan merasa sedikit pingsan, dan kemudian hatinya segera bersukacita. Untungnya, kedua binatang berbintang ini datang sedikit lebih lambat. Kalau tidak, jika waktu dimajukan 1 atau 2 jam, maka tugas mengambil banyak kristal suci di mayat di bawah ini tidak selesai. Pada saat yang sama, ada 2 binatang bertabur bintang yang diperbaiki oleh titik aslinya. Situasinya hampir tak terbayangkan. Tapi sekarang berbeda, semua kristal nyanyian di seluruh mayat telah diambil, dan Yesuan tidak perlu menjaga tempat di sini. Itu hanya 2 binatang berbintang, bahkan jika itu 10 kepala dan 20 kepala, untuk saat ini baginya, sama sekali tidak ada dampak sama sekali. Tidak bisa mengalahkannya, tidak bisakah kamu melarikan diri? Dia dapat sepenuhnya menyerap 2 benteng luar angkasa, nyamuk hitam dan angin hitam, ke dunia abadi, dan kemudian langsung ke dalam lubang, membuka susunan tersembunyi, diam-diam menarik keluar jalur gunung dari kawah besar, dan kemudian diam-diam tumbuh dan pergi. Namun, tepat ketika hati Yesuan bergerak, dan dia ingin melakukan ini, sebuah kecelakaan tak terduga yang membuatnya tidak memuaskan, tetapi pada saat ini, tiba-tiba terjadi tanpa peringatan. Memanggil, hei, titik 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 titik. Awalnya diam dan sunyi, seluruh mayat-mayat, pada saat ini, tetapi tiba-tiba menghancurkan badai yang ganas, napas mayat yang tak terlihat terus-menerus menyebar dari gelombang kolam mayat yang mengamuk. Dalam sekejap, biarkan seluruh mayat di atas langit ini, sekali lagi ditutupi dengan lapisan mayat hitam yang kaya. Sebelumnya, karena api Yesuan, hampir tidak ada mayat di hamparan mayat yang luas, tetapi sekarang semuanya telah kembali ke keadaan semula. Bagaimanapun, yang disebut mayat itu awalnya tersebar dari mayat hitam tak berujung di mayat di bawah. Pada waktu normal, sumur kuno di mayat tidak melambai, sehingga mayat yang telah tersebar dari bagian dalam mayat sangat lemah. Butuh waktu lama untuk terakumulasi dalam skala tertentu di permukaan kolam, membentuk hitam besar yang menutupi seluruh mayat. Lapisan mayat, tapi sekarang, seluruh mayat-mayat itu meraung dan menjerit, dan mayat hitam yang tak habis-habisnya begitu bergejolak sehingga mayat hitam yang telah menyebar darinya terakumulasi dengan kecepatan yang lebih cepat daripada ketika mayat kuno tidak berada di masa lalu. Berapa kali lebih cepat, hanya dalam beberapa saat, seluruh hamparan mayat yang luas, sekali lagi memulihkan keadaan mayat sebelumnya, dan Yesuan jelas memiliki perasaan bahwa sekarang dalam waktu singkat potongan mayat besar ini, yang terakumulasi di atas mayat, tampaknya lebih intens dari sebelumnya. Menghadapi semua ini, Yesuan benar-benar tercengang. Perasaan yang sangat tidak menyenangkan tiba-tiba muncul di hatiku. Dia samar-samar melahirkan ilusi bahwa seluruh mayat-mayat di bawah tampaknya benar-benar marah. Karena kecoa Yesuan mengambil rumor kristalisasi yang tak terhitung jumlahnya, potongan mayat ini yang diam-diam seperti benda mati, akhirnya marah.
Sebelumnya, Yesuan secara tidak sadar berpikir bahwa mayat yang sangat besar ini adalah benda mati, tetapi sekarang, dengan goncangan mayat yang tiba-tiba, dia akhirnya tertegun, dan hatinya melahirkan semacam pencerahan. Mayat itu hidup dan juga sadar. Itu karena semua yang telah dia lakukan sebelumnya sehingga seluruh mayat menjadi kesal. Kemudian, dengan kemarahan seluruh mayat yang tidak bersalah, apa yang akan terjadi selanjutnya, meskipun tidak ada yang tahu, tetapi tidak ada keraguan, itu bukan hal yang baik, booming. Boom, titik. Di dasar perut gunung yang besar, hamparan mayat yang luas seperti lautan hitam tempat tsunami terjadi. Gelombang yang tak terhitung jumlahnya muncul, mayat-mayat hitam sangat banyak, dan ada banyak reruntuhan hewan purba. Dengan mayat-mayat ini cairan itu berjatuhan, semuanya tampak hidup. Adegan-adegan ini seperti sekelompok tarian ajaib, langsung melihat Yesuan tercengang, dan pikirannya tidak bisa berhenti bergetar. Dia tidak tahu, keberadaan mengerikan seperti apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi tidak ada keraguan bahwa sama sekali tidak mudah untuk mengendalikan keberadaan seluruh mayat ini, dan pihak lain jauh dari mampu menahannya. Bahkan jika Yesuan melakukan semua kekuatan jongkoknya, itu mungkin tidak dapat menahan kekuatan-kekuatannya. Anda harus tahu bahwa bahkan kekuatan magis liar dari busur suci yang dia dapatkan hanyalah satu dari ratusan ribu mayat kuno di mayat yang luas ini. Kemudian, untuk mengendalikan keberadaan seluruh mayat-mayat ini, itu adalah situasi yang mengerikan. Pikirkan saja dan Anda akan memiliki pemahaman umum. Raungan, hei, di pinggiran kawah besar, dua binatang berbintang yang datang secara tak terduga masih berteriak dan meraung. Tetapi mendengarkan lolongan mereka, yang jelas berbeda dari sebelumnya, tampaknya ada suatu tempat di kawah besar ini di kawah tersebut. Perubahan yang tidak dapat diketahui membuat mereka curiga dan bahkan takut. Meskipun mereka tidak mau pergi, mereka tidak berani jatuh langsung ke mayat itu. Dalam suara teriakan dan raungan saat ini, jelas ada rasa tidak mau dan godaan. Pada saat pertama, Yesuan melambaikan dua benteng luar angkasa, nyamuk hitam dan angin hitam, ke dunia abadi, dan bahkan lubang itu diambil alih olehnya. Karena dia tahu bahwa dalam menghadapi keberadaan mayat yang sangat besar ini, kekuatan angin hitam dan nyamuk hitam tidak ada artinya sama sekali. Daripada menarik perhatian pihak lain di luar, lebih baik menyusut sebanyak mungkin. Tujuannya, saya berharap pihak lain akan mengalihkan perhatian mereka dari yang lemah kedua binatang berbintang kuat yang berteriak dan mengaum di luar kawah besar. Selain itu, Yesuan secara aktif mengambil semua kekuatannya sendiri, tetapi ada juga makna, yaitu, sebuah pernyataan, sebuah cara untuk melihat sudut berdarah dunia abadi yang tersembunyi di tubuhnya. Jelas untuk memberitahu pihak lain, kali ini, saya tidak punya niat untuk memberontak, lebih baik Anda tidak bersembunyi, jika tidak, begitu pihak lain benar-benar menembak saya, maka Anda tidak punya buah yang baik untuk dimakan. Ini adalah semacam penganiayaan, menggunakan fakta untuk memaksa sudut berdarah jiwa harus keluar. Namun, bahkan jika pihak lain maju, apakah ada gunanya? Pada akhirnya, bisakah Anda meninggalkan serangan yang akan datang yang mengendalikan kengerian seluruh mayat? Untuk ini, Yesuan juga tidak memiliki kepastian. Bagaimanapun, bahkan jika sudut jiwa berdarah ini benar-benar terlihat dalam gambar warisan Yesuan di haluan langit, binatang dewa aneh yang tersembunyi di tepi medan perang berdarah langit berbintang kuno. Kemudian, di mayat-mayat yang luas, yang padat berada pada tingkat yang sama dengan mayat yang ada di tingkat yang sama dari perang langit berbintang kuno. Keberadaan di balik mayat dapat mengendalikan begitu banyak reruntuhan-reruntuhan kuno, dan makhluk-makhluk suci ini termasuk dalam tingkat yang sama dengan binatang buas darah yang menyedihkan, dapatkah menandingi keberadaan misterius ini? Terlebih lagi, binatang buas darah yang menyedihkan saat ini hanya tersisa dengan sudut berdarah, yang jauh dari sebanding dengan masa kejayaan aslinya. Faktanya, untuk titik ini, Yesuan tidak memiliki apapun untuk dipahami. Dia bahkan berpikir untuk melarikan diri pada awalnya, tetapi sayangnya, semua ini jelas tidak mungkin, karena tepat sebelum perubahan yang dahsyat itu, dia telah merasakan semacam desahan dan dengan kuat menempatkannya. Sosok itu terkunci. Itu karena dia tidak memiliki perubahan, jadi pihak lain tidak pernah menembak. Namun, Yesuan tidak ragu bahwa jika dia bergerak di bawah kakinya, dia akan menunjukkan kesediaannya untuk mengambilnya. Kemudian, pihak lain harus segera mengambil tindakan, dan tingkat supremasi ini ada. Begitu kemarahan ditembakkan,
Apa konsekuensinya? Jelas tidak perlu diragukan lagi. Sekarang, satu-satunya vitalitasku tampaknya telah jatuh ke jiwa darah yang berdarah, dan bahkan jika itu adalah kekuatan orang itu, kali ini tampaknya sama sekali tidak berguna, tetapi hal yang sama, tetapi aku masih tidak bisa menahannya di tengah hatiku. Ini, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Menyadari situasi malunya saat ini, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kali ini, dia benar-benar putus asa, tetapi pihak lain bahkan dapat membunuh lubang hitam. Sudut darah penyanyi-penyanyi itu mungkin memiliki secangkir keberadaan tertinggi. Dia hanya meteor tingkat ketiga yang kecil, apa itu? Hei, tepat ketika hati Yesuan berada di saat yang mengerikan, kedalaman mayat suci yang luas dan tak terbatas di bawah, juga tiba-tiba terdengar suara yang ganas dan ganas. Pernyataan peluit ini tegas dan mengerikan, tetapi saya tidak tahu mengapa. Pada saat ini, Yesuan telah mendengar semacam kepolosan dan kegembiraan murni dari suara siulan. Perasaan ini membuatnya merasa konyol. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia memiliki ilusi. Terkikik, hei, tepat ketika Yesuan curiga, seringai ceria dan polos dengan jelas diperkenalkan ke telinganya, dan setelah seringai ini, dia dengan jelas mengikuti yang ganas. Meskipun sama sekali berbeda, itu jelas suara yang sama, dari keberadaan yang sama. Sosok Yesuan marah, karena itu adalah pada saat berikutnya, bagian terdalam dari kolam mayat meraung di bawah mayat-mayat yang bergelombang, dan jelas bahwa ada mangling terpencil berwarna ungu dari mayat di bawah, dan itu muncul. Gelombang mayat yang bergegas secara otomatis dipisahkan, dan itu sangat cerdik. Itu menyerupai sinar ungu emas misterius ini, yang sama dengan aturan seluruh mayat. Ini pada dasarnya harus menjadi kebenaran. Karena, dengan munculnya sinar zijin misterius ini, seluruh mayat-mayat yang luas yang telah mengamuk benar-benar tenang dalam sekejap mata. Semuanya kembali ke pemandangan sebelumnya, dan seluruh mayat itu tenang dan tak tertandingi. Reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya dari reruntuhan kuno para leluhur. Pada saat ini, kedalaman dunia abadi di tubuh Yesuan, sudut darah tersembunyi yang sempurna, bergetar karena kegembiraan, tetapi tampaknya karena ketakutan, napas menyatu lebih sempurna, setengah dari titik-titik itu tidak takut bocor keluar. Adapun Yesuan, seluruh orang merasa tidak enak pada saat ini. Karena dia dengan jelas menemukan bahwa penguntit emas ungu ini yang diduga bertanggung jawab atas seluruh mayat-mayat sebenarnya terpacu dari jarak mayat di kejauhan ke lokasinya. Saat pihak lain semakin dekat, Yesuan dengan jelas melihat keberadaan pihak lain. Mayat, tepatnya, ini adalah mayat bayi emas ungu, mayat bayi tanpa kepala. Seluruh tubuh Yesuan tiba-tiba menjadi dingin, tertawa cekikikan. Hei, tawa kecil yang naif dan romantis, jeritan keras yang menjerit, kaki depan dan belakang semuanya keluar dari tubuh mayat bayi tanpa kepala ini. Sambil mengebor ke telinga Yesuan, mayat bayi tanpa kepala itu juga datang kepadanya. Baru-baru ini, melintasi jarak beberapa kaki, berdiri kokoh di kehampaan. Mayat bayi ini, sebesar bayi biasa, tampaknya belum mencapai bulan purnama, lebih seperti keberadaan kematian di perut sebelum lahir. Dan, bukan hanya seluruh tubuhnya berwarna emas ungu, tetapi juga tidak memiliki kepala. Yah, bukan karena tidak ada kepala, tetapi kepalanya tidak berada di atas leher di tengah bahu, tetapi digunakan sebagai mainan, jadi dipegang di tangan, diputar dari waktu ke waktu untuk bermain. Dan bermain dengan rotasi semacam ini di bawah. Permainan, mata di atas tengkorak, tetapi selalu menatap Yesuan. Yesuan jelas merasakan perasaan yang lebih kuat bahwa mesin udara itu terkunci. Dia tiba-tiba menyadarinya. Benar saja, atmosfer misterius yang mengunci dirinya berasal dari mayat bayi tanpa kepala ini. Dengan kata lain, mayat bayi tanpa kepala di depannya ini adalah penguasa mayat yang sangat besar ini. Ada banyak jenis reruntuhan di seluruh mayat, dan Yesuan bahkan melihat banyak tubuh seperti kengerian meteor kecil. Namun pada akhirnya, yang mengendalikan mayat ini adalah bayi kecil tanpa kepala. Ini sangat aneh, dan yang lebih aneh lagi adalah, saat ini, penguasa mayat, setelah kedekatannya sendiri, sebenarnya tidak menembak untuk dirinya sendiri, dan tidak ada suasana marah yang terungkap, tetapi membiarkan Yesuan melahirkan sebuah ilusi, pihak lain, tampaknya menjual kepada diri sendiri, menyebabkan perhatian Anda sendiri. Ya Tuhan, ketika intuisi ini muncul, Yesuan tidak sabar untuk mengangkat tangannya dan menamparkan dirinya sendiri. Panggil kamu narsisme, penguasa mayat-mayat,
menjual di depanmu. Mendapatkan perhatianmu. Tidak bisakah kamu lebih sombong? Ini adalah pikiran sebenarnya dari Ye Xuan saat ini. Ya, dia sama sekali tidak mempercayainya, dan dia tidak bisa menerimanya, tetapi dia harus mengakui bahwa, hatinya, ini benar-benar naluri saat ini. Pihak lain, ini adalah kengerian yang mengerikan, meskipun itu hanya mayat bayi yang sudah mati, tetapi dapat melampaui semua binatang buas yang kuat lainnya dan menjadi penguasa seluruh mayat. Ia berdiri di seberang Ye Xuan. Di luar, tampaknya tidak ada niat jahat, dan itu benar-benar menarik perhatian Anda. Bahkan jika semua Ye Xuan tidak dapat mempercayainya, itu bahkan lebih tidak dapat diterima, tetapi intuisi adalah naluri, tidak dapat berbohong kepada dirinya sendiri. Terlebih lagi, sebelum mayat bayi tanpa kepala itu telah diteriaki 2 kali sebelumnya, tampaknya ada tawa kecil dengan rasa naif, yang cukup untuk menjelaskan masalahnya. Pihak lain tidak akan bosan di sini, tiba-tiba bertemu orang luar ini, dan memperlakukan dirinya sebagai teman bermain yang sangat tertarik pada saat itu. Jika demikian halnya, mayat bayi tanpa kepala ini seharusnya tidak terlalu jahat untuk dirinya sendiri. Tetapi karena ini, Ye Xuan tiba-tiba merasa bahwa ia harus segera pergi, semakin cepat semakin baik. Siapa yang tahu kapan tiba-tiba lelah, merasa bosan, dan kemudian mengkliknya, memutar lehernya dan menjadi sama seperti itu. Jenis ini adalah yang paling sulit, dan yang paling sulit untuk berspekulasi di hatinya, satu-satunya cara adalah tidak memprovokasi. Oh, ini, sebenarnya, aku benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi jika tidak ada masalah lain, apakah kamu ingin mengambil langkah terlebih dahulu? Merasakan sepasang mata emas ungu lainnya tanpa pupil, hanya melihat diriku sendiri, tampaknya sedang menunggu tanggapan mereka. Seluruh kulit kepala Ye Xuan mati rasa, diam-diam menggigit giginya, ingin segera pergi maknanya terungkap. Dia benar-benar tidak berani tinggal di sini lagi, dan semuanya benar-benar aneh. Tertawa cekikikan, hei, menanggapinya, masih ada 2 suara yang sama seperti sebelumnya. Yang pertama adalah bahasa cekikikan yang polos, diikuti oleh teriakan, keduanya sangat berbeda, tetapi pada saat itu terdengar segera setelahnya, tetapi memberi Ye Xuan perasaan yang sangat cocok. Panggilan, booming, tepat ketika Ye Xuan sakit kepala karena suara pihak lain lagi, seluruh bagian dari mayat-mayat yang sangat besar, tetapi di bawah gelombang mayat bayi tanpa kepala ini, sekali lagi mengaduk gelombang yang tak terbatas, satu mayat dari tubuh yang sangat liar dan mempesona telah muncul. Yang membuat Ye Xuan tercengang adalah bahwa dalam mayat suci ini, jelas bahwa mayat iblis yang indah tumbuh dengan cepat. Awalnya masih tunas kecil, dan kemudian dengan cepat tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, hingga setinggi 1 meter terakhir, dan mulai mekar. Kemudian, di dalam cakram, dengan cepat mulai mengembun sepotong tong-tong jing. Reruntuhan-reruntuhan kuno di mayat-mayat yang sangat besar itu tidak ada habisnya. Namun sebelumnya, bahkan jika Ye Xuan menembakkan mayat hitam tak berujung ke seluruh mayat, itu hanya sebagian dari reruntuhan mayat. Rasionya sekitar setengah dari atas. Namun saat ini, orang bahkan tidak perlu menyalakan mayat. Mayat bayi tanpa kepala ini berada tepat di bawah goyangan tangan. Semua makhluk purba yang mati di seluruh mayat-mayat di bawah, tanpa kecuali, semuanya dari mulut. Aku melahirkan mayat iblis yang cantik. Adegan ini benar-benar terlalu berlebihan. Melihat sekeliling, permukaan seluruh mayat hampir penuh dengan mayat yang mempesona, satu dengan satu, spektakuler hingga ekstrim. Itu pemandangan yang harus dilihat. Dalam adegan seperti itu, bahkan Ye Xuan memiliki maksud bahwa dia tidak ingin pergi saat ini. Ada begitu banyak nyanyian, jelas bahwa itu adalah irama yang lembut. Jelas, dalam menghadapi mayat bayi tanpa kepala ini, saya telah memahami arti dari kata-kata yang baru saja saya katakan. Itu juga setelah Tuan tahu bahwa dia tega pergi, pihak lain akan membuat gerakan dan reaksi seperti itu. Itu jelas tahu bahwa dia telah mengambil banyak kristal suci di mayat itu, dan tahu bahwa dia tertarik pada hal semacam ini. Oleh karena itu, setelah tahu bahwa dia ingin pergi, mayat bayi tanpa kepala ini tidak mengatakan apa-apa, secara langsung adapun tindakannya, itu adalah kemampuan tertentu yang dimiliki oleh seluruh mayat, dan di bawah lambaian tangan, itu secara langsung membuat semua reruntuhan mayat suci kuno di kolam di bawah, yang semuanya telah menghasilkan bunga suci. Ini jelas godaan untuk mengendalikan diri dan ingin mempertahankan diri. Jika pihak lain tidak gagal melakukannya, Ye Xuan mungkin terpaksa membujuk dirinya sendiri.
Agar bisa menjadi imajiner dan sombong, dia hanya bisa tinggal sementara dan kemudian menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Namun sekarang, semakin banyak pihak lain melakukannya, semakin banyak perasaan tidak nyaman di hatinya yang semakin kuat. Tidak ada yang perlu diusahakan, tidak ada pengkhianat yang mencuri. Selain itu, pasti ada iblis dalam situasi yang tidak normal. Apakah pemandangan di depan Anda sekarang ini tidak normal? Ini hanya masalah pikiran. Yesuan tidak takut untuk menunggu sedetik pun. Aku bilang Dao, jangan main-main denganku. Apa bagus? Aku benar-benar punya sesuatu yang sangat penting. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi di sini, atau aku akan menunda acara besar itu. Pada saat ini, Yesuan, aku tidak sabar untuk berbalik dan lari. Tetapi di satu sisi, pihak lain telah melakukan ini sejauh itu. Meskipun begitu, konspirasi di baliknya lebih mengerikan. Tetapi setidaknya di permukaan, orang-orang telah melakukan hal yang sama, mengetahui bahwa kamu membutuhkan banyak kristalisasi ini, tidak ketika kamu mengekspor bas, kamu telah mempersiapkan begitu banyak. Dalam hal ini, terlalu intim untuk memberikan muka lagi. Tentu saja, ini sebenarnya sekunder. Yang terpenting adalah kekuatan teroris pihak lain ada di sini. Meskipun Yesuan tidak bisa merasakannya, sulit untuk mengetahui apa pihak lain, tetapi hanya dari tangan orang-orang. Seluruh bagian mayat yang besar dan tak berdosa itu langsung bereaksi, dan reruntuhan roh-roh kuno dan mati yang tak terhitung jumlahnya bergegas melahirkan mayat iblis yang indah dari mulut. Baru kemudian, Anda dapat melihat bahwa itu kuat, setidaknya, dalam pandangan Yesuan, sudut. Jiwa yang berdarah tidak akan pernah bisa melakukan ini, dan itu jauh dari mampu melakukannya. Salah satu kehadiran yang kuat seperti itu, bahkan jika pihak lain belum memalingkan wajahnya sekarang, masih mempertahankan dirinya dalam sikap yang dangkal, tetapi Yesuan tidak berani goyang, meskipun dia tidak sabar untuk segera terbang, tetapi sekarang, saya hanya dapat berbicara dengan hati-hati dengan pihak lain, setidaknya untuk melihat bahwa pihak lain memiliki arti melepaskan, dia berani menguji apa yang harus dilakukan. Kalau tidak, bahkan jika dia hanya mengangkat kakinya, dia tidak akan berani. Tertawa cekikikan, hei, menghadapi kata-kata ragu-ragu Yesuan, mayat bayi tanpa kepala itu sekali lagi tersenyum polos, diikuti oleh teriakan mengerikan lainnya. Kemudian, tepat ketika Yesuan putus asa, pihak lain melambaikan tangan pada saat itu. Panggilan. Sejumlah besar suara samar kekosongan terdengar, dan kemuliaan-kemuliaan umum, dari kolam mayat di bawah, memacu di sisi ini. Jalan ini cemerlang, tepatnya jumlah kristal nyanyian pada cakram bunga mayat iblis yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Pada saat ini, semuanya secara aktif berubah menjadi aliran, dan memacu di udara. Pada akhirnya, kristal duka yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama untuk membentuk bola kristal besar dengan diameter lebih dari 10 meter. Bola ini terdiri dari banyak kristal suci yang tak terhitung jumlahnya, dengan hitam di bawah 8 inci dan 8 perak dari enamel, dan benda-benda emas dari 9 simbal, bercampur menjadi satu, berwarna-warni. Saat ini, hanya saja tubuhnya terlihat seperti hanya 2 tamparan. Itu benar-benar mayat bayi tanpa kepala yang mencuat dari mata. Itu adalah lengan kecil, jadi sangat imajiner, berdiri di seberang Yesuan. Di tengah udara, pada saat yang sama, tangan lainnya memegang tangan lainnya di tengkorak emas dada, dan juga menemukan sekilas tamparan di wajah. Tampaknya berkata, aku akan membantu kalian semua mengambilnya. Tepat di depan matamu, apakah kamu mau mengikutimu? Saat ini, Yesuan tiba-tiba ingin menangis. Mempesona, dikatakan bahwa iblis kecil itu sulit, dan dia sepenuhnya menyadari arti sebenarnya dari keempat kata ini hari ini. Awalnya, saya melihat bahwa ada begitu banyak di atas pot dan danau suci. Itu adalah sejumlah besar mayat yang mempesona, dan dia sudah sedikit terpana. Alasan mengapa saya dapat mengatakan bahwa saya tidak bisa menunggu lama benar-benar penting, dan saya harus meninggalkan kata-kata itu. Itu sudah merupakan kata-kata yang Yesuan telah tahan dengan sakit hati dan ketidakpatuhan. Tetapi sekarang, pihak lain tidak hanya tidak mengendurkan mulut, tetapi juga secara langsung memusatkan semua kristal suci di seluruh mayat di bawah, dan tidak perlu Yesuan untuk memilih satu persatu. Tampaknya selama dia mengangguk, ini tak terhitung jumlahnya jika Anda kehilangan kristal, Anda dapat jatuh ke dalam tasnya. Di bawah godaan buah merah ini, Yesuan segera pingsan. Tentu saja, yang lebih penting adalah dia juga melihatnya.
Bayi tanpa kepala ini sangat gigih, saya khawatir saya tidak akan menyerah dengan mudah. Selain itu, keberadaan level ini, keberadaan yang aneh ini, harus dikatakan bahwa temperamennya sangat baik. Siapapun yang mendengarkan pasti hanya orang-orang sekarang melakukan langkah ini dengan jongkok, jika Yesuan tidak lagi memberi muka. Apa yang akan terjadi selanjutnya, pada dasarnya tidak diragukan lagi. Yesuan sekarang berkompromi dan berkompromi. Tidak ada kompromi dan kompromi. Paling tidak, Anda harus menenangkan orang lain, dan kemudian menemukan cara untuk keluar dan pergi dari sini. Oh ini, kau tahu, aku benar-benar punya sesuatu yang penting, jadi. Paling-paling, aku akan tinggal di sini bersamamu, tidak, setengah hari. Dengan kulit kepala yang keras, Yesuan dengan hati-hati berkata kepada bayi tanpa kepala di depan matanya, ini tidak mungkin, pihak lain begitu gigih. Meskipun Yesuan tidak tahu apa tujuan utamanya, tetapi sekarang dia tidak berani marah sama sekali. Di bawah ketulusan pihak lain, satu-satunya hal yang dapat dilakukan Yesuan adalah konsesi dan kompromi semacam ini. Tentu saja, dalam pandangannya, ini bukan kompromi, melainkan godaan. Yesuan, aku berharap bahwa melalui semua ini, aku akan menguji niat sebenarnya dari pihak lain. Apa yang dilakukannya untuk tujuan utamanya? Tertawa cekikikan. Hei, yang mengejutkannya adalah bahwa di hadapan kompromi yang tampak dari Yesuan, bahkan setelah dia dengan jelas menyatakan bahwa dia bisa tinggal selama 1 hari, mayat bayi tanpa kepala di udara yang berlawanan sekali lagi memberikan jenis kelegaan dan kegembiraan yang sama. Suara teriakan. Kemudian, itu dipegang oleh satu tangan, dan itu tampak seperti yang besar yang tidak menunjuk ke sebuah gunung kecil. Bola wafer yang terdiri dari kristal duka yang tak terhitung jumlahnya sebenarnya tanpa kepala. Dalam suara siulan mayat bayi, tanah yang curam bergegas ke Yesuan. Ini jelas berarti menerima kompromi Yesuan, dan ini adalah slogan besar, sebagai ganti makna Yesuan untuk tinggal di mayat ini selama setengah hari. Yang terakhir bahkan merasa lega. Jumlah yang begitu besar, bahkan melampaui jumlah total semua polimorfisme yang telah dipanen sebelumnya. Jika Anda hanya menukar diri Anda dengan setengah hari di mayat ini, itu tidak dapat diterima, meskipun waktu setengah hari ini, apa yang telah Anda alami mungkin merupakan kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi untuk sejumlah besar nyanyian ini, semuanya sepadan. Tentu saja, yang lebih penting adalah jika Anda tidak melawan, Anda tidak akan bisa melakukannya. Pihak lain tidak akan membiarkan Anda memilih terlalu banyak. Hegemoni itu sangat, pekerjaan setengah hari ini benar-benar menghibur, pilihan dan kompromi yang murni tidak berdaya. Dengan ketidakberdayaan ini, Yesuan menghadapi sejumlah besar penyanyi tunggal yang terbang untuk menghadapi diri mereka sendiri, dan hampir secara tidak sadar langsung menempatkan mereka semua ke dunia abadi. Ini adalah pendapatan Li, tentu saja Anda dipersilakan. Namun, pada saat yang sama ketika sebuah bola yang terdiri dari diameter besar sekitar 10 meter dan terdiri dari banyak kristal suci yang tak terhitung jumlahnya menghilang, dia dengan jelas melihat bahwa mayat bayi tanpa kepala di sisi yang berlawanan juga diikuti. Menjadi seorang pria kecil, langsung ke tubuhnya. Tampaknya kristalisasi yang tak terhitung jumlahnya yang telah diambil oleh Yesuan hanyalah sebuah tiket. Sekarang, orang-orang telah membayar tiket dan mereka telah naik ke kapal. Membutakan, jangan bermain seperti ini, hati Yesuan menjerit dan berteriak tanpa sadar. Pada saat ini, 4 kata tiba-tiba muncul di benaknya, iblis kecil itu sulit dengan warna ungu kemasan ini, bayi tanpa kepala yang beraroma misteri tak terbatas dan suasana mulia berubah menjadi aliran emas ungu ke dalam tubuhnya, hati Yesuan berduka, hatinya marah. Pada saat yang sama, sudut tubuhnya di kedalaman dunia abadi, tidak ada tanda-tanda getaran tiba-tiba. Getaran noda ini pertama kali dirasakan oleh Yesuan. Hampir tanpa sadar, kesadaran sadar Yesuan meluas ke masa lalu ke dunia abadi, dan kemudian dia tiba-tiba melihat sudut darah berdarah yang telah berubah menjadi jarum darah kecil. Orang ini sebenarnya bersembunyi di sini. Sebenarnya, di sudut ini, Yesuan telah mencari sebelumnya, tetapi belum ditemukan di sini. Pada saat ini, barang-barang itu dengan sukarela bergetar dan mengungkapkan fisik mereka. Jelas ada alasan untuk ini. Alasannya adalah bahwa tiba-tiba bayi tanpa kepala itu menyerbu ke dalam tubuh Yesuan. Pada saat ini, Yesuan dengan jelas merasakan ketakutan dan kepanikan yang sangat jelas dari sedikit getaran jarum halus berwarna darah ini, dan pihak lain merasa takut.
Mungkin bahkan tidak menyangka mayat bayi tanpa kepala ini, tiba-tiba menyerbu langsung ke tubuh Ye Xuan. Perubahan seperti itu, secara langsung membuat jiwa yang tersembunyi di tubuh Ye Xuan di dunia abadi panik, getaran yang tidak berarti, mengungkapkan bentuk yang selalu tersembunyi dengan sempurna. Selain itu bukan hanya bentuk fisik. Tepat ketika seluruh tubuh telah dipadatkan ke saat berikutnya dari bentuk tubuh berdarah dari keadaan berlumuran darah kecil, Ye Xuan dengan jelas merasakan bahwa jarum kecil berwarna darah ini mulai bergerak, hantu dan pengagum, tetapi dia tidak ragu-ragu. Sepanjang jalan dari kedalaman dunia abadi Ye Xuan, bergerak menuju tepi, menyaksikan gerakan ini, jelas bahwa saya ingin keluar dari dunia abadi, dan kemudian diam-diam menarik keluar tubuh Ye Xuan, dan melarikan diri darinya. Ini jelas tidak berani hidup berdampingan dengan tubuh bayi tanpa kepala dalam irama Ye Xuan. Menyadari hal ini, perasaan Ye Xuan yang tidak dapat dijelaskan melahirkan perasaan dendam. Bahkan dengan tindakan mayat bayi tanpa kepala ini, perasaan penolakan tidak begitu kuat. Setidaknya, karena kedatangan mayat bayi tanpa kepala ini, dia selalu tidak berdaya, dan kali ini dia benar-benar menghadapi masalah besar. Orang ini juga mengalami hari ini, sehingga Ye Xuan merasa sangat tidak nyaman. Pada saat ini, Ye Xuan bahkan melahirkan sebuah dorongan hati. Saya merasa bahwa jika tubuh bayi tanpa kepala ini telah ditinggalkan di tubuhnya sendiri, setidaknya dengan cara ini, jiwa darah yang tak tahu malu, tidak akan lagi sombong. Bangun, kamu tidak bisa bangun lagi. Jika bayi tanpa kepala ini bisa memakannya, mungkin dia akan bisa mengendarainya sesuka hati. Tepat saat pikiran Ye Xuan memperluas pikiran-pikiran ini sebagai Lenovo, jarum halus berdarah yang muncul di kedalaman tubuhnya, akhirnya diam-diam berenang ke tepi dunia abadi, dan pertama kali dari dunia abadi, ia bergegas langsung ke tubuh Ye Xuan. Dengan kecepatannya, begitu Anda meninggalkan tubuh Ye Xuan, sulit untuk mengejarnya. Pada saat ini, Ye Xuan hampir tiba-tiba tanpa sadar berteriak, "Iblis kecil, hentikan, jangan biarkan barang-barang itu lari." Ketika minuman keras itu keluar, jarum darah kecil yang terlepas dari dunia abadi kebetulan keluar dari tubuh Ye Xuan, dan Ye Xuan dengan jelas melihatnya sebagai jarum kecil, dan itu terdengar dalam suara keras Ye Xuan. Pada saat yang sama, tiba-tiba dan dengan keras bergetar, ada temperamen samar yang dengan cepat menyala. Jika tidak ada kecelakaan, sudut berdarah jiwa ini jelas karena minuman keras Ye Xuan baru saja memberinya kebencian. Ini adalah intuisi Ye Xuan, tetapi ia sangat percaya. Dalam hal ini, bahkan lebih mustahil untuk membiarkannya lolos. Kalau tidak, dengan kekuatan jiwa dewa ini, siapa yang tahu bagaimana membersihkannya di masa depan? Sulit untuk menemukan keberadaan yang dapat menekannya. Kali ini, Anda harus menaklukkannya. Satu pemikiran tentang ini, tepat ketika suara minuman di mulut Ye Xuan akan keluar lagi, dari tubuhnya, kesedihan ungu emas tiba-tiba keluar tanpa peringatan, dan berubah menjadi jarum darah kecil yang baru saja menarik keluar tubuh Ye Xuan. Hei, suara dengungan samar dan ganas, putih emas ungu yang telah keluar dari tubuh Ye Xuan, hampir seketika membungkus jarum darah kecil itu, dan kemudian menyeretnya kembali, berat juga ditarik ke dalam tubuh Ye Xuan. Saat ini, Ye Xuan jelas melahirkan ilusi, tampaknya. Dari tubuh jarum darah kecil itu, ada suara rengekan putus asa. Dalam adegan ini, seluruh orang Ye Xuan dalam keadaan lamban. Kembalinya pikirannya yang tiba-tiba biasanya muncul dari lubang hitam kehidupan dalam kehidupan. Sudut jiwa yang berdarah ini berada dalam posisi yang menghancurkan, tanpa ketegangan apapun, bintang 9 dengan lubang di langit. Adegan penyendok kaisar. Sekarang, di hadapan putih emas ungu yang dikeluarkan dari mayat bayi tanpa kepala ini, tanduk berdarah dari seni bela diri asli ini, kinerja, dan sendok bintang 9 asli, tidak ada perbedaan, sama saja hanya dapat dihancurkan, bahkan jika perlawanan sekecil apapun tidak dibiarkan menyebar. Semua ini membuat Ye Xuan merasa terkejut. Apa keberadaan mayat bayi tanpa kepala ini? Apa asal-usul dan latar belakang yang mengerikan yang dimilikinya? Bahkan keberadaan yang kuat dari sudut jiwa yang berdarah, di depannya, tidak, hanya menghadapi emas ungu yang telah diulurkannya, telah begitu rentan, bahkan rasa perlawanan tidak. Hei, tepat saat seluruh hati Ye Xuan terkejut, rumah-rumah ungu kemasan telah ditarik ke dalam tubuh Ye Xuan oleh jarum-jarum darah kecil yang terbungkus di dalamnya, dan kemudian diseret ke dunia abadi tubuh Ye Xuan. Sepanjang proses, jarum-jarum darah kecil bergetar dari awal hingga akhir, mengeluarkan suara dengungan samar.
Suara-suara dengungan ini dengan jelas mengungkapkan rasa putus asa yang mendalam. Adegan ini, seperti pelecehan, memberi Yesuan rasa absurditas yang luar biasa. Yang membuatnya semakin kagum adalah saat jarum darah kecil ini diseret ke dunia abadi tubuhnya oleh emas ungu. Setelah beberapa saat, Yesuan menemukan jarum darah kecil yang semuanya adalah darah. Di atas jarum darah merah cerahnya, ada sedikit tanda emas ungu kecil saat ini. Jika Anda memperbesarnya berkali-kali, Anda dapat melihat dengan jelas bahwa tanda ungu emas ini jelas merupakan sebuah merek, dan bentuknya tampak seperti tanda seperti lampu, dan badan utama lampu itu jelas merupakan tubuh bayi berkepala. Pada saat ini, dengan munculnya lampu mayat tanpa kepala ini, jarum darah kecil yang telah berdengung akhirnya benar-benar sunyi, tidak lagi berdengung, tidak lagi berkabung, tetapi juga pada saat ini, awalnya terbungkus di dalamnya. Putik ungu emas juga menghilang tanpa suara dengan hilangnya putik emas ungu yang awalnya membungkus jarum darah kecil. Jarum darah kecil itu tidak mengalami perubahan apapun. Keduanya terus berusaha keluar dari dunia abadi Yesuan dan melarikan diri. Saya belum memasuki kembali ke dalaman dunia abadi, seperti dulu, dan saya menyembunyikannya dengan tenang. Tampaknya jujur dan pintar, jadi ia tetap berada di dunia abadi Yesuan. Sekilas, tidak perlu mencarinya, Anda dapat melihat keberadaannya. Dan itu seperti titik kecil yang dicap pada badan jarum darah kecil dari merek lampu mayat emas ungu, sangat menarik perhatian, menyengat mata Yesuan. Meskipun Yesuan tidak tahu apa arti dari lampu mayat tanpa kepala ungu emas ini, tetapi apa yang terjadi di depannya, ia pada dasarnya mengerti artinya. Memurnikan, tanduk darah dari kengerian-kengerian ini sebenarnya adalah momen kerja, dan itu dimurnikan oleh mayat bayi tanpa kepala. Jika tidak demikian, sama sekali tidak mungkin untuk bersikap jujur dan pintar dengan keganasan jiwa berdarah ini. Semua ini, meskipun membuat Yesuan terkejut, akhirnya menempatkan sudut darah yang kuat dan tidak dapat dipahami ini untuk ditaklukkan, tetapi sama saja, dengan sudut jiwa yang berdarah ini tanpa ketegangan untuk ditaklukkan, ketakutan yang lebih besar pada saat ini, tiba-tiba keluar dari hati Yesuan. Karena hanya melalui ini, ia memiliki pemahaman yang lebih dalam dan lebih kuat tentang kekuatan bayi tanpa kepala ini. Keberadaan yang begitu kuat dan tak terbayangkan kini telah memasuki tubuhnya. Itu adalah berkah atau kutukan dalam hal ini. Dalam Yesuan, sangat sulit untuk mengatakannya. Selain itu, meskipun sudut jiwa yang berdarah ini sedang disempurnakan, tetapi merek di atas sudut darah adalah cahaya mayat tanpa kepala ungu emas, yang menunjukkan bahwa itu adalah tubuh bayi tanpa kepala, bahkan jika itu dimanipulasi di masa depan. Tanduk berdarah ini akan melakukan apa saja. Itu juga kenyamanan mayat tanpa kepala, dan dia tidak ada hubungannya dengan Yesuan. Satu-satunya hal yang membuat hatinya terasa sedikit stabil adalah bahwa mayat bayi tanpa kepala ini adalah rahasia dan kengerian yang kuat, tetapi setidaknya sejauh ini, ia belum menunjukkan keinginan untuk tidak menguntungkan dirinya sendiri. Sebaliknya, ia juga membawa banyak manfaat bagi Yesuan. Misalnya, bola wafer raksasa kusut sebelumnya yang dibentuk oleh segudang tumpukan kristal peringatan, seperti sudut berdarah kalajengking yang telah disempurnakan. Meskipun sudut berdarah jiwa bukanlah pemurnian Yesuan sendiri, ia tidak dapat digerakkan olehnya. Namun, melihat aksi mayat bayi tanpa kepala ini, alasan mengapa ia memurnikan sudut berdarah jiwa ini jelas untuk menggantikan Yesuan. Mengendalikannya, yaitu, ia pada akhirnya akan memurnikan darah jiwa ini, tampaknya digunakan untuk Yesuan. Hanya saja ada bayi tanpa kepala di tengahnya, dan Yesuan tidak bisa langsung mengendarainya. Namun karena ini, Yesuan ingin mengendarai sudut jiwa yang berdarah ini, maka dia tidak bisa melakukannya tanpa bayi tanpa kepala, harus mengandalkannya, dapat mencapai dorongan ini. Menyadari hal ini, Yesuan tiba-tiba melompat lagi. Orang ini tidak akan sengaja, kan? Sengaja memurnikan sudut jiwa yang berdarah, dan kemudian membiarkannya tinggal di dunia abadi Yesuan dengan cara yang murah hati, sehingga Yesuan jelas dapat melihat dan merasakan, tetapi tidak dapat mengendarainya. Dengan cara ini, selama mata Yesuan adalah kekuatan mengerikan dari sudut jiwa yang berdarah, maka itu harus bergantung pada tubuh bayi tanpa kepala ini, setidaknya, tidak mungkin untuk mengusirnya. Terus terang, tujuan pihak lain melakukan ini jelas, dan dia telah mengambil inisiatif untuk menyatukan banyak kristal nyanyian yang tak berujung di seluruh mayat-mayat, yang seperti suap, dan gerakan tulang langsung ke tubuhnya. Itu persis sama. Pada akhirnya, semua rencana dibuat untuk menyenangkan Yesuan,
biarkan Ye Xuan menyadari nilainya, sehingga bisa tetap berada di tubuh Ye Xuan dan tidak diusir. Tapi, bagaimana dengan rambut? Mayat bayi tanpa kepala yang disebut-sebut memiliki latar belakang yang kuat dan latar belakang yang harus dimiliki. Apakah begitu sulit bagi Mao untuk mengandalkan tubuhnya sendiri untuk mengabdikan dirinya untuk membantu dirinya sendiri dan menyenangkan dirinya sendiri? Semua yang Anda miliki, kecuali sistem fagositosis, jauh dari sudut berdarah jiwa yang berduka. Sudut berdarah kalajengking hanya diperbaiki olehnya dalam sekejap. Itu dapat dilihat pada mayat bayi tanpa kepala ini. Kata-kata, nilai sudut berdarah jiwa, kemungkinan besar, mungkin tidak masuk ke matanya. Faktanya, dalam pandangan Ye Xuan, bahkan jika itu adalah sistem menelan, untuk mayat bayi tanpa kepala ini, saya khawatir itu bukan sesuatu yang dapat dilihat. Dalam hal ini, pihak lain mementingkan dirinya sendiri, jadi itu dilubangi. Hati sedang berpikir untuk tawar-menawar. Apa alasan sebenarnya untuk ini? Saat pikiran-pikiran ini terlintas di benak saya, keraguan hati Ye Xuan tiba-tiba menjadi lebih kuat. Dengan amarahnya, tanpa menyelesaikan masalah ini, tidak ada cara untuk dengan aman menjatuhkan hati yang tergantung di mata orang buta itu kembali ke dada. Pada saat ini, dengan jarum darah kecil yang telah memurnikan dalam tubuh Ye Xuan, dunia abadi benar-benar jujur, tergantung di sudut, dan tidak ada perubahan. Tubuh bayi tanpa kepala yang masuk ke dalamnya itu juga berubah menjadi tangkai emas ungu kecil, dengan rasa ingin tahu yang kuat, berkeliaran di sekitar tubuh Ye Xuan. Perasaan itu seperti anak kecil yang belum pernah melihat dunia yang besar. Tiba-tiba, dia datang ke taman bermain besar di kota modern. Dia tampak penasaran dan melihat semuanya dan menganggapnya menarik. Jadi, untuk sesaat, saya tidak bisa menahan kegembiraan di hati saya, dan saya tidak perlu dituntun oleh orang dewasa. Saya merentangkan kaki dan berjalan-jalan. Dan dengan emas ungu kecil ini yang dibuntuti oleh mayat tanpa kepala, berkeliaran di tubuhnya, Ye Xuan yang awalnya menggantung seluruh hati dari mata yang buta, dan tiba-tiba melompat liar tak terkendali, berdiri. Pihak lain adalah seorang anak, tetapi selain itu adalah bayi yang aneh dan luar biasa. Dari penampilan mayat bayi tanpa kepala ini hingga saat ini, Ye Xuan selalu dapat merasakan semacam kepolosan bayi yang dalam dari napas dan gerakannya, tetapi selain napas murni bayi ini, Ye Xuan merasakan lebih banyak, tetapi itu masih merupakan teror yang ganas dan kuat dari pihak lain. Jangan melihatnya sekarang tampaknya seperti bayi murni di tubuh Anda. Ini adalah tempat yang menyenangkan untuk bermain-main, tetapi jika Anda tidak melakukan apapun dengan baik, pihak lain akan tiba-tiba menembak tanpa peringatan, menunjukkan bahwa itu milik pembunuhan yang mematikan dari bayi yang sudah mati. Satu sisi, ini adalah tubuhku sendiri. Setelah dihancurkan, bukankah kamu sudah mati? Satu pikiran dan ini, Ye Xuan sama sekali tidak tenang, dalam hal apapun, kita harus mencari tahu detail pihak lain, baru saja memasuki tubuhnya sendiri, sehingga identifikasi sistem fagositosis mungkin memiliki hasil. Berpikir seperti ini, Ye Xuan bahkan diam-diam mengeluarkan instruksi kepada sistem fagositosis untuk mengidentifikasi emas ungu yang lemah ini. Saat berikutnya, perintah sistem terdengar di benak Ye Xuan, membuatnya benar-benar pingsan. Karena sistem mencoba mengidentifikasinya, dan sebagai hasilnya, ia jatuh dan jatuh. Hei, identifikasi gagal. Hei, peringatan, sistem mogok, perlu direstart, perlu direstart. Hei, sistem sedang diribut. Progres 1. Hei, selamat kepada host. Sistem berhasil direstart. Dengan perintah yang familiar dari sistem yang menelan dalam pikiranku, Ye Xuan telah benar-benar mengelilingi seluruh orang. Ada kehadiran yang bodoh, ekspresi di wajah dan perasaan hati, dengan jelas mengungkapkan rasa cinta yang kuat dan tak tertahankan. Mogok, sistem hanya mencoba untuk terus berenang di dalam tubuh, sebagai identifikasi emas ungu seperti bayi yang penasaran, hasilnya, sistem benar-benar mogok. Hal semacam ini, Ye Xuan tidak mengatakan bahwa dia pernah mengalaminya sebelumnya, dan dia tidak pernah memikirkannya. Kuat untuk keberadaan sistem fagositosis yang serupa, itu juga akan mogok. Dan itu bukan karena masalah sistem itu sendiri, tetapi karena identifikasi keberadaan tertentu, saat pertama, tidak ada ketegangan untuk mogok. Apa artinya ini? Tingkat eksistensi pihak lain telah mencapai tingkat mampu menelan sistem bahkan jika itu hanya sentuhan, bisakah itu hanya runtuh sepenuhnya dalam sekejap? Jika demikian halnya, lalu apa asal-usul mayat bayi tanpa kepala ini?
Asal-usul, bidang kosmik yang tak terhitung jumlahnya, waktu yang tak berujung dan sumber waktu dan ruang. Jika tidak demikian halnya, bagaimana metamorfosis kekuatannya sedemikian rupa, sistem yang disentuh, benar-benar jatuh langsung ke kehancuran. Dengan pikiran-pikiran ini terlintas dalam benak saya, Yesuan tidak baik untuk seluruh orang. Dia jelas memiliki perasaan, seolah-olah kehancuran yang baru saja terjadi bukan hanya sistem fagositosis di tubuhnya, tetapi bahkan dirinya sendiri, termasuk pikiran dan kesadarannya. Pada saat itu, dengan sistem fagositosis di tubuhnya, itu runtuh dan runtuh. Pada saat itu, seperti Dewa Yesuan, suara sistem yang bergema di benaknya akhirnya terdiam lagi. Meskipun sistemnya runtuh karena identifikasi mayat bayi tanpa kepala ini, ia langsung mogok, tetapi untungnya, semua sistem yang terkejut dan tidak sengaja mogok, setelah restart, semuanya kini telah pulih. Yesuan bahkan tidak berpikir untuk mencoba membuat sistem mengidentifikasi. Tetapi pikiran ini hanya terlintas di benaknya, dan kemudian ia langsung terlempar ke awan. Sistem fagositosis bukanlah keberadaan yang normal. Bisakah ia mogok secara acak? Oleh karena itu, jenis kebetulan kemewahan pasti dapat dikesampingkan, artinya, alasan mengapa sistem mogok mutlak karena bayi tanpa kepala ini. Jika demikian, mengapa Anda tahu bahwa hasilnya masih sama, tetapi Anda tidak tahu bagaimana mencobanya lagi dan lagi? Dalam kejadian yang tidak mungkin terjadi bahwa tabrakan kedua terjadi, kerusakan sistem yang tidak dapat diperbaiki, bukankah itu menangis dan menangis? Selain itu, dengan kekuatan mayat bayi tanpa kepala ini, sistem fagositosis baru saja mencoba mengidentifikasinya. Pihak lain tidak dapat tanpa induksi. Meskipun tampaknya itu bukan hal yang sama dari kinerja saat ini. Abaikan saja secara langsung. Namun, pertama kali orang mengabaikannya, itu tidak berarti bahwa itu akan tetap menjadi yang kedua kalinya. Bagaimana jika godaan kedua secara langsung membuatnya kesal? Bahkan jika pihak lain tidak mencekik diri mereka sendiri, mereka dapat melakukan sesuatu tentang sistem fagositosis. Seluruh sistem hanya mencoba mengidentifikasinya, dan itu benar-benar runtuh. Dalam hal ini, jika orang benar-benar ingin melakukan sesuatu tentang sistem fagositosis, konsekuensinya tidak diragukan lagi. Karena alasan ini, Yesuan tidak mau bersikap enggan, dan saat ini dia takut untuk terus menggunakan sistem fagositosis untuk melakukan apapun untuk mayat bayi tanpa kepala ini. Bagaimanapun, itu adalah mayat bayi pembunuh yang ganas dan kejam. Dia belum mengetahui temperamen orang lain, dan dia tidak bisa bertindak gegabah. Jadi, di waktu berikutnya, Yesuan hanya bisa seperti mumi yang sama, dengan bodohnya berdiri di tengah mayat-mayat, hati nuraninya mengawasi dengan saksama emas ungu di dalam tubuh. Bajingan Mang melakukan perjalanan. Waktu berlalu perlahan, tanpa disadari, dan pekerjaan setengah hari yang kecil berlalu. Selama waktu ini, Yesuan tidak pernah pergi, dan bentuk tubuhnya tidak bergerak. Saya selalu berkonsentrasi pada tubuh saya sendiri, tergantung pada emas ungu lemah yang dibuat oleh mayat tanpa kepala. Di balik rumah-rumah besar, dia berkeliaran di dalam tubuhnya sendiri. Untuk beberapa saat, Zijin Haomang yang samar tidak hanya mengunjungi setiap sudut tubuh Yesuan, tetapi bahkan pengetahuan Yesuan tentang laut tidak melepaskannya. Yang membuat Yesuan putus asa adalah bahwa orang dari Raja Nyamuk Gila pernah berkata bahwa itu meninggalkan merek pelindung di luar pengetahuan Yesuan tentang laut, dan itu dicap dengan roh 8 roh. Saya tidak bisa memasuki pengetahuan Yesuan tentang laut. Namun, bahkan singularitas kegilaan-kegilaan nyamuk jelas tidak berguna. Pria ungu emas ini sepenuhnya dalam situasi tak berpenghuni. Dia menghantam lautan Yesuan. Dalam keputusasaan, ideologi Yesuan hanya bisa mengikuti. Di laut, inti sumber spiritual 6 tingkat Yesuan, dan kekosongan-kekosongan Yesuan, yang belum digunakan sejauh ini, telah bergetar pada saat yang sama setelah batang emas ungu dari lampu mayat tanpa kepala masuk. Kemudian, ia memancarkan semacam atmosfer yang meyakinkan. Semua ini hampir membuat Yesuan putus asa. Apa yang membuatnya semakin tidak bisa diterima adalah ketika emas ungu cuan busur emas sebenarnya telah mengungkapkan rasa menyerah yang jelas. Semua ini, bahkan bagi Yesuan, adalah ilusi, seolah-olah seluruh orang, dari daging hingga laut, hingga inti sumber spiritualnya sendiri, hingga keajaiban liar yang diwariskannya, singkatnya, semua yang dimilikinya,
semua telah menjadi mayat bayi tanpa kepala ini menaklukkan sang jenderal, diri sendiri, seperti sedang disempurnakan oleh pihak lain. Sama seperti jarum yang sebelumnya berubah menjadi jarum darah kecil, meninggalkan tanduk berdarah dari lampu mayat tanpa kepala. Saat pikiran aneh ini tiba-tiba muncul di benaknya, Yesuan tiba-tiba menemukan bahwa pria ungu emas itu, dan segera dia mengeluarkan pengetahuannya sendiri tentang laut, dan menyusuri sepanjang jalan, masing-masing dengan hatinya sendiri. Lokasi melonjak. Kemudian, setelah Yesuan kembali ke para dewa, rumah-rumah emas ungu telah mencapai dadanya. Dengan rumah emas ungu yang ganas tiba-tiba di bawah Mahakarya, seluruh batang emas ungu benar-benar menghilang di tubuhnya. Pada saat yang sama kali ini, dada Yesuan di sisi kiri, yaitu dada kiri di luar jantung, jelas memiliki tato 3 jari berwarna ungu emas. Cahaya mayat tanpa kepala persis sama dengan yang ada di sudut jiwa yang berdarah. Melihat tato cahaya mayat ini muncul di dadanya, Yesuan menjadi hitam di depannya, hampir pingsan di tempat, dan hatinya berduka sejenak. Setelah akhir, aku benar-benar menganggap diriku sebagai sudut asteris, menyempurnakan. Setelah berjongkok beberapa lama, mayat bayi misterius tanpa kepala ini tidak tahu apakah ia lelah atau tidak. Akhirnya, ia berubah menjadi tato ungu emas dengan lampu mayat tanpa kepala, yang dicap di posisi dada kiri tubuh Yesuan. Saat pertama kali tato lampu mayat ini muncul, hampir tidak mengejutkan Yesuan secara langsung. Bagaimanapun, sudut jiwa berdarah yang ganas dan tidak dapat dijelaskan, yang berubah menjadi jarum pada jarum darah kecil, jelas merupakan jejak dari lampu mayat yang sama. Lampu mayat dicap, mewakili jiwa-jiwa telah menjadi mayat bayi kepala ini. Oleh karena itu, setelah munculnya lampu mayat tanpa kepala di dadanya, Yesuan hampir mengira bahwa ia sedang memurnikan bayi tanpa kepala. Jika demikian halnya, itu benar-benar seekor anjing. Salah satu karakteristiknya sendiri, yang memiliki karakteristik ganda dari seorang biksu manusia dan seorang penyihir, disempurnakan sebagai senjata ajaib oleh mayat bayi tanpa kepala yang mematikan. Masalah itu menyebar dan mati. Namun, setelah keterkejutan awal Yesuan, pikiran yang menyayat hati dengan cepat menjadi tenang kembali. Jelas, meskipun lampu mayat tanpa kepala yang muncul di posisi dada sama persis dengan yang ada di tubuh tanduk dewa, makna yang diwakilinya jelas sangat berbeda. Jika Anda benar-benar memurnikan bayi tanpa kepala ini, bagaimana mungkin ada kesadaran diri yang bebas? Saya khawatir saya sudah lama menjadi seperti budak sihir saya sendiri. Kalau begitu, tidak perlu terlalu khawatir. Lampu mayat tanpa kepala yang muncul di dada seharusnya hanya cara bagi bayi tanpa kepala untuk menempel pada dirinya sendiri. Biarlah itu menjadi tato mayat tanpa kepala di dada. Itu selalu seperti taburan emas ungu, dan lebih baik berkeliaran di tubuh Anda. Saya memikirkannya, dan Yesuan hampir mencabut seluruh hati dari mata orang buta itu, dan tiba-tiba jatuh kembali ke dada. Meskipun dia masih tidak tahu tentang bayi tanpa kepala ini, sekarang tampaknya pihak lain setidaknya tidak jahat. Jika demikian, maka itu hanya dapat diabaikan untuk sementara waktu. Bagaimanapun, orang yang bertelanjang kaki tidak takut memakai sepatu. Orang ini dapat dengan mudah menghancurkan dan memurnikan darah jiwa. Jelas bahwa asal-usulnya benar-benar berbeda. Sebaliknya, dia hanyalah semut tingkat kedua di alam terbesar kedua. Keberadaan, jika Anda tidak dapat menyembunyikannya, maka Anda akan aman saat Anda datang. Ada pepatah yang sangat bagus. Saat asteris datang, tetapi Anda tidak dapat menahannya, maka tutup mata Anda dan nikmatilah. Saat ini, Yesuan merasa bahwa dia tampaknya berada dalam kondisi dan kondisi pikiran ini. Dengan kengerian dan kekuatan mayat bayi tanpa kepala ini, dia tidak bisa menolaknya. Jika demikian, maka jangan khawatir lagi, dan nikmati manfaat yang dibawa pihak lain kepadanya. Adapun gejala sisa di masa depan, atau konsekuensi serius, itu juga masalah masa depan. Tidak ada gunanya mengkhawatirkan masalah ini terlalu dini. Itu tidak dapat mengubah apapun, dan itu tidak berarti apa-apa. Dengan pemikiran seperti ini, Yesuan tidak lagi mempertimbangkan mayat bayi tanpa kepala ini, tetapi langsung menenangkan pikiran dan menstabilkan emosi, lalu mulai membersihkan pena terakhir yang diperoleh karena mayat bayi tanpa kepala. Panen yang luar biasa. Sebagai penguasa seluruh tubuh mayat yang sangat besar, cara mayat bayi tanpa kepala ini jelas luar biasa. Sebelum Yesuan begitu banyak melemparkan, memakan waktu dan melelahkan, dan akhirnya memanen lebih banyak duka. Namun, dalam keadaan mayat bayi tanpa kepala ini, orang-orang hanya melantunkan sebuah panggilan,
dan banyaknya reruntuhan-reruntuhan mayat kuno di mayat-mayat yang luas itu, mereka secara otomatis melahirkan bunga mayat yang indah. Selain itu, banyaknya kristal nyanyian pada cakram bunga dari bunga mayat iblis yang tak terhitung jumlahnya telah terkumpul dalam sekejap, berubah menjadi bola kristalisasi yang besar, dan dipegang dengan ringan di tangan bayi tanpa kepala itu. Sejumlah besar kristal nyanyian ini, dan kemudian mayat bayi tanpa kepala itu menjadi suap untuk menyenangkan Yesuan, yang semuanya jatuh ke tangan Yesuan. Karena dia tidak dapat menahan pihak lain, Yesuan mulai melikuidasi banyak kristal nyanyian ini setelah menetapkan pikirannya, dan mengumpulkan bersama dengan panen sebelumnya dan menghitungnya. Semua kristal duka bersama-sama jelas merupakan jumlah yang mengerikan. Yesuan menghabiskan sebagian kecil waktunya untuk menyelesaikan inventaris. Meskipun dia telah siap secara psikologis, data yang akhirnya dia dapatkan, masih membuat Yesuan takut. Jumlah total kristal duka di bawah gosip itu lebih dari 8 juta. Di antara mereka, hanya 7 tong jing 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 jing. Dari sudut pandang, kualitas nektar yang mempesona dari nektar mayat bayi tanpa kepala masih jauh dari hasil pelemparan Yesuan sendiri, atau hasil pelemparan mayat. Hal ini juga tercermin dari banyaknya kristalisasi tingkat atas di atas gosip. Selain lebih dari 8 juta keping kristalisasi biasa 7 inci dan 7 inci, jumlah total kristal perak gosip yang dimiliki tangan Yesuan telah mencapai lebih dari 800.000. Rasio ini membuat Yesuan hampir ragu. Apakah dia membuat kesalahan dalam data, begitu tingginya sehingga dia tidak bisa mempercayainya? Anda harus tahu bahwa di antara semua kristalisasi yang sebelumnya telah ia lemparkan, dalam jutaan, jumlah kristal perak suci lebih dari 30.000, yang merupakan 3%, dan sekarang, lebih dari 9 juta. Jumlah total keping lebih dari 800.000 keping kristal perak gosip. Rasio ini telah meningkat langsung dari 3% sebelumnya menjadi hampir 10% sekarang. Ini terutama berlaku untuk Jiu Jin Jing Jing. Sebelumnya, di antara jumlah total jutaan kristalisasi, hanya ada lebih dari 2.000 keping kristal emas 9, rasionya adalah 2/1000. Tetapi sekarang, rasio ini telah meningkat 3 kali lipat, mencapai 6/1000, lebih dari 9 juta, hampir 10 juta dalam kristalisasi kristal, barang-barang teratas Jiu Jin Jin Jing, sebenarnya ada lebih dari 50.000. Di antara lebih dari 50.000 keping Jiu Jin Jin Jing ini, kualitas sempurna telah tercapai, artinya, selain mengandung sejumlah besar esensi kristalisasi tingkat tinggi, masih ada semacam alam liar dan warisan, dan itu setinggi 107. Selain itu, yang telah diambil oleh Yesuan Zhen, kualitas sempurna yang telah dipanennya dalam mayat ini, tepat 108. 108 kualitas sempurna Jiu Jin Jin Jing ini, selain mengandung sejumlah besar energi kristalisasi tingkat tinggi yang dimurnikan, yang lebih penting, mereka juga mewakili 108 jenis kekuatan supernatural yang kuat dari periode misterius. Setelah Yesuan menyelesaikan semuanya di masa depan, maka Yesuan akan duduk sendirian dengan 108 jenis kekuatan magis kuno. Jika masalah itu diteruskan, itu akan membuat orang takut. Setiap makhluk di era zaman kuno diberkati dengan keunikan. Warisan para dewa dalam darah mereka adalah rahasia orang-orang, dan Yesuan, tetapi dia bisa mendapatkan 108 jenis. Masalah ini benar-benar ruang. Namun, perjalanan Wanli dimulai dengan satu langkah, yang pasti akan memiliki masa depan yang cemerlang dan tak berujung. Bagi Yesuan, hari ini, ia baru saja mengambil langkah pertama, dan masih ada jalan panjang yang harus ditempuh, raungan. Hei, hei, titik. Pada saat ini juga, ketika Yesuan baru saja selesai menghitung semua kristal nyanyian di tubuhnya, saat pikirannya sedang longgar, dia mendengar suara gunung kawah besar di atasnya. Beberapa jeritan dan raungan. Sebelumnya, dia sudah tahu bahwa ada 2 binatang berbintang, karena raungan dari atas berbeda dari suara Li Xiao, tetapi pada saat ini, jumlah binatang berbintang yang datang ke tempat ini jelas lebih banyak, dan Yesuan mendengar setidaknya 4 jeritan berbeda. Dengan suara raungan, binatang berbintang ini jelas sama dengan harimau Biking berusia 4 tahun yang telah dicekik oleh Yesuan, tetapi mereka diarahkan ke kristal suci di mayat. Mungkin mereka tidak tahu bahwa ada banyak duka di mayat itu. Kristal, tetapi seluruh mayat itu bergegas ke kawah besar di atas, dan kolom api mayat yang begitu besar, siapapun tahu bahwa pasti ada perubahan.
Mungkin itu adalah tanda kelahiran harta karun, sehingga binatang berbintang ini akan berbondong-bondong. Namun sekarang, setelah mereka tiba di tempat tujuan, mereka tetap berada di luar kawah besar di atas, dan mereka tidak jatuh ke dalam mayat, tetapi alasannya sangat sederhana. Itu sama dengan mayat sebelumnya. Perubahannya, samar-samar mengungkapkan suasana tersembunyi milik bayi tanpa kepala. Napas inilah yang membuat jumlah binatang bertabur bintang yang datang ke tempat ini semuanya tabu, dan tidak berani jatuh ke dalam mayat untuk pertama kalinya. Sebelumnya, Yesuan bahkan tidak mendengar suara oman dan raungan mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka masih sangat cemburu dan takut pada tubuh tanpa kepala yang terengah-engah, dan bahkan suara oman dan teriakan menyatu. Namun sekarang, karena mayat bayi tanpa kepala telah memasuki tubuh Yesuan, dan berjongkok, napas menyatu, berubah menjadi tato mayat tanpa kepala ungu emas yang aneh, dicap di dada kiri Yesuan. Kemudian, dengan menghilangnya mayat bayi tanpa kepala di kawah besar ini, binatang berbintang yang datang keluar, setelah mereka merasakan bau tabu menghilang, tiba-tiba berteriak lagi. Mendengarkan mereka lebih keras daripada teriakan mengaum, ini jelas irama yang telah tertegun dan akan segera bergegas ke kawah besar dan jatuh ke mayat. Aku tidak tahu sudut sialan jiwa yang telah menjadi jujur. Aku memiliki kemampuan untuk mengemudi tanpa bantuan tubuh bayi tanpa kepala. Menyadari bahwa perang sudah dekat, Yesuan Zong segera memancarkan kecemerlangan. Jika saat ini, dia mungkin akan memilih untuk langsung membuka keterampilan osilasi sempurna, sepenuhnya menyembunyikan tubuh dan napasnya, dan kemudian menyelinap keluar dari mayat. Mencari peluang untuk mengambil kesempatan untuk dinantikan. Tapi sekarang, jelas tidak mungkin bagi Yesuan untuk membuat pilihan seperti itu. Ada eksistensi yang mengerikan di dalam tubuh-tubuhnya sendiri. Hanya napas yang dilepaskan, sehingga binatang buas berbintang yang disebutkan di atas semuanya tabu, bahkan auman dan teriakan tidak berani keluar. Dalam hal ini, apakah perlu untuk melarikan diri? Meskipun mayat tanpa kepala tampaknya telah menyatukan semua napas, itu berubah menjadi tato mayat tanpa kepala ungu emas, dicap di dada kiri Yesuan, seolah-olah dia tertidur, tetapi hati Yesuan jernih. Dia tahu bahwa selama Anda menggunakan kekuatan atau kekuatan spiritual Anda untuk memperpanjang lampu mayat tanpa kepala di dada dan mengaktifkannya, maka mayat bayi tanpa kepala yang pasti luar biasa akan datang dengan segala kemungkinan. Segera muncul lagi. Saya tidak bisa mengalahkannya. Jika Anda tidak bisa melakukannya, tolong bantu saya. Sekarang Yesuan penuh dengan antusiasme. Bagi bintang-bintang dan binatang buas di luar kawah besar, tidak ada rasa takut. Namun, jika Anda tidak dapat membuat bayi tanpa kepala ini khawatir, itu tentu saja yang terbaik. Pada saat ini, mulut Yesuan berbisik dengan kata-katanya sendiri, sementara sudah mendesak kekuatan spiritual untuk meluas ke dunia abadi. Di dunia abadi, sudut berdarah kalajengking yang berubah menjadi jarum merah kecil masih tenang dan tak tertandingi. Tampaknya masih ada rotasi diri yang lambat. Kekuatan spiritual Yesuan di masa lalu dekat dengan masa lalu, sedikit ragu-ragu. Untuk sesaat, kemudian saya dengan cepat menyentuh pihak lain. Jarum merah kecil itu bergetar sedikit, tetapi tidak merespons. Meskipun dia tidak membuat respons yang sangat kuat, setidaknya dia tidak menyerang Yesuan untuk memperluas kekuatan spiritual masa lalunya. Di bawah jantung pohon pinus besar, Yesuan bahkan meningkatkan infus kekuatan spiritual, dan segera, kekuatan mental impulsif kecil membungkus jarum darah kecil itu, dan pihak lain jelas berjuang, tetapi pada akhirnya, itu ditinggalkan. Setiap kekuatan daun Yesuan membungkusnya dan menyeretnya dengan bebas di dunia abadi. Seolah-olah saya telah menerima hidup saya telah menyerahkan semua perjuangan dan perlawanan. Tepat saat hati Yesuan tercekik, dia mengulurkan roh kanopi yang membungkus jarum darah kecil ini, tetapi tiba-tiba bergerak sedikit, dengan jelas menangkap roh yang bergoyang. Pada saat pertama, Yesuan menyeret fluktuasi mental keluar dari dunia abadi dan melemparkannya ke sistem fagositosis untuk analisis amplifikasi. Hasilnya akhirnya membuatnya bahagia. Fluktuasi spiritual semacam ini jelas merupakan semacam branding, semacam merek spiritual yang dapat mempromosikan sudut darah jiwa yang telah dimurnikan di dunia abadi. Dengan branding spiritual ini, Yesuan pasti dapat melewati tubuh bayi tanpa kepala dan secara langsung mengendalikan sudut berdarah jiwa, sehingga dapat dikeluarkan dari tubuh untuk melawan dan membunuh musuh. Namun sayangnya, merek spiritual ini jelas merupakan barang sekali pakai. Artinya, Yesuan menggunakannya, dan hanya dapat memberi perintah ke sudut jiwa yang berdarah.
Setelah misi selesai, sebagian besar lawan masih akan terbang kembali secara otomatis. Tubuh Yesuan, tetapi Yesuan tidak dapat lagi terus memberi perintah padanya, setidaknya sampai fluktuasi mental yang serupa lu kedua. Setelah sampai pada kesimpulan ini, Yesuan awalnya tertegun dan kemudian dengan cepat menyadarinya. Jelas, semua hal yang saya lakukan, mayat bayi tanpa kepala yang telah dicetak di dada kiri oleh tato mayat tanpa kepala, diketahui dengan jelas. Roh jahat dari jarum berdarah yang lolos dari jarum berdarah sudut jiwa yang berdarah jelas ditandai dengan sengaja menyerahkan sudut jiwa yang berdarah. Bagaimanapun, sudut jiwa yang berdarah adalah hal yang memurnikan dan memurnikan. Masih sangat mudah untuk melakukan ini. Terus terang saja, pada kenyataannya, masih gagal untuk menghindari mayat bayi tanpa kepala, meskipun pihak lain tidak secara langsung mengeluarkannya, tetapi otoritas satu kali ini dikeluarkan, dan itu jelas diperoleh dengan mengandalkan mayat bayi tanpa kepala. Ini juga berarti bahwa jika Yesuan ingin menggerakkan sudut tubuh yang berdarah untuk melakukan sesuatu di masa depan, pertama-tama, setelah persetujuan dari tubuh bayi tanpa kepala, setelah memperoleh gelombang spiritual pencitraan merek di bawah niat rahasianya, dapat dicapai. Meskipun hasil ini membuat Yesuan sedikit kecewa, setidaknya dia sekarang memiliki kemampuan untuk menggerakkan sudut berdarah ini. Sangat penting untuk terlebih dahulu membunuh beberapa binatang berbintang di luar kawah besar di atas. Biarkan saya membicarakannya.